Halo mahasiswa Fakultas Hukum, mata kuliah hari ini Hukum Internasional dengan topik Subjek Hukum Internasional. Sebelum kita membahas mengenai apa saja yang masuk dalam subjek hukum internasional, saya akan memberikan satu pengantar kaitan antara fungsi hukum pada hakikatnya, hukum internasional, dan pemangku hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa definisi hukum internasional yang diberikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, di mana hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, atau antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Sedangkan hukum mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan berbangsa negara dan bermasyarakat, karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban, atau hukum berfungsi sebagai law as a tool of social engineering. Namun hukum harus dibedakan dengan hak dan kewajiban yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru terjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi, yang sisi di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, bagai isi timbangan yang dipegang oleh Dewi Keadilan. Dalam slide yang keempat ini, kita melihat mengenai pengertian dari subjek hukum internasional, di mana subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Atau subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dalam slide yang keempat ini, yang perlu digarisbawahi adalah, atau sebagai kata kunci dari slide yang nomor 4 ini, bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi di sini ciri-ciri subjek hukum internasional. Yang pertama, dimiliki oleh semua entitas. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut Ian Browley, terdapat 3 hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Kedua, kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Dan yang ketiga, memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah negara. Sebuah subjek hukum internasional yang dapat memenuhi ketiga indikator hak dan kewajiban dalam hukum internasional maka memiliki kemampuan hukum penuh, atau disebut juga full legal capacity, dan personalitas hukum penuh atau full legal personality. Sedangkan subjek hukum internasional yang hanya bisa memenuhi satu atau dua indikator, hanya memiliki kemampuan hukum terbatas atau limited legal capacity dan personalitas hukum terbatas atau limited legal personality.
Adapun yang masuk dalam subjek hukum internasional adalah yang pertama negara, kedua tatah suci, ketiga organisasi internasional, yang keempat Palang Merah Internasional, yang kelima kaum pemberontak, yang keenam individu, yang ketujuh perusahaan multinasional, dan yang kedelapan organisasi non-pemerintah.